Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, di antara orang-orang ini adalah Ryuji Goto, pemburu terkuat di negara R. Jika Anda menolak proposal kami, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami akan meminta pemerintah negara H untuk membayar tongkat sihir yang layak kami terima dan kompensasi untuk para korban. Gao Jianli tersenyum dengan jijik. Quote, Presiden Matsumoto. Sepertinya Anda pikir Anda masih dalam posisi yang menguntungkan. Presiden Asosiasi Gao Jianli. Matsumoto menatap dan berdiri dengan marah. Apakah ini yang harus kamu katakan kepada mereka yang telah membantumu? Berbeda dengan Presiden Matsumoto yang bersemangat, Gao Jianli sangat tenang. Aku selalu penasaran. Saya tidak tahu apakah dia terpengaruh oleh ketenangan ketua Gao Jianli, tetapi Matsumoto perlahan duduk kembali di kursinya. Setelah dia duduk sepenuhnya, Gao Jianli berbicara. Mengapa kalian yang suka pamer di komunitas internasional begitu banyak memberi kami bagian terpenting dari pertarungan tim, yaitu memburu ratu? Itu karena negara H tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan pasukan semut yang sangat besar. Jika demikian, mengapa tidak membagi tim dari negara R menjadi 4 grup, mengikat tim dari negara H menjadi 1 grup, dan kemudian memburu ratu semut dengan elit paling banyak di negara pengirim, bukan? Lebih nyaman bagimu untuk pamer? Mata ketua Matsumoto langsung berubah. Kuat. Jadi, apa yang ingin Anda katakan sekarang, ketua Gao Jianli? Matsumoto tidak bisa mempertahankan ketenangan aslinya, dan suaranya yang bertanya dingin dan tajam. Waktu mundurmu bukan karena semut-semut itu, tapi sudah diatur sejak lama, kan? Kau benar-benar gila. Kamu yang gila. Apa yang kamu rencanakan untuk membunuh pemburu kita? Mata Gao Jianli tiba-tiba menjadi tajam. Ketua Matsumoto tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Hahaha. Matsumoto menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mengeluarkan tape recorder dari sakunya. Apa yang baru saja kamu katakan dicatat di sini. Tidak ada bukti untuk memfitnah para pemburu negara R dan mengatakan bahwa ini adalah konspirasi yang telah diatur sebelumnya. Matsumoto tersenyum sinis. Anda tinggal menunggu keputusan komunitas internasional. File rekaman ini cukup untuk menutupi fakta bahwa para pemburu Tiongkok mundur selama pertempuran. Opini publik dapat berubah dengan cepat. Ini adalah harga dari kecerobohan Gao Jianli. Bagaimana jika dia masih memukul dirinya sendiri karena marah? Maka hal ini adalah suatu kepastian. Dan file tersebut juga telah dikirim ke komputer ruang intelijen negara M. Namun, bukti? Tentu saja ada. Gao Jianli mengeluarkan benda hitam 4 persegi seukuran perangko dari sakunya. Kuat? Squat. Hunter Seong Jinwoo menemukan ini di TKP. Merasa situasinya agak tidak biasa, momentum Matsumoto melemah. Apa ini? Gao Jianli melihat ekspresi terkejut Matsumoto dan tertawa. Ini adalah kotak hitam pada penerima informasimu. Sepertinya itu milik tim Goto. Ekspresi Matsumoto menjadi gelap seketika. Mengejar kemenangan, Gao Jianli mengeluarkan konverter dan memutar audio yang disimpan di kotak hitam. Klik. 039. Sudah berapa lama sejak orang-orang dari negara H itu masuk? 039. 039. Baru masuk? Belum 10 menit. 039, 10 menit? 039, kami akan mulai bersiap untuk mundur. 039. Suara Goto Ryuji, pemburu nasional yang belum lagi sedikit terkenal di dunia, sangat jelas. Gao Jianli mematikan audio. Tahukah Anda mengapa saya tidak merilis audio ini, Ketua Shigeo Matsumoto? Matsumoto menggelengkan kepalanya perlahan. Wajah Matsumoto kini benar-benar memudar. Saya tidak ingin merusak kegembiraan kemenangan bangsa kita karena tindakan tercela Anda. Bukan untuk Anda, tapi untuk diri kita sendiri. Alat perekam di tangan Matsumoto jatuh ke tanah dengan bunyi, klik. Sekarang kamu harus mengerti apa yang aku katakan, Ketua Matsumoto, kata Gao Jianli. Pemain di tangan Gao Jianli tidak dapat menahan paksaan dari pemburu peringkat esnya, dan segera hancur berkeping-keping. Tolong segera tinggalkan ruangan ini. Setelah Cheng Jinwoo pergi, hanya wakil kepala dan Nyonya Sainuo yang tersisa di ruangan. Nyonya, ada apa?
Dia telah berhubungan dengan banyak pemburu, dan ini bukan pertama kalinya dia bekerja sama dengan Nyonya Shino, tetapi ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi. Madam Shino berkata dengan susah payah mengendalikan suaranya. Kuat, dia adalah raja yang sangat kuat. Wakil direktur melebarkan matanya. Satu-satunya orang yang mengetahui kemampuan Ibu Shino adalah direktur, wakil direktur, dan Ibu Shino sendiri. Hanya 3 orang ini. Tapi sekarang sang istri mengatakan Cheng Jinwoo adalah raja. Plop, plop. Wakil direktur merasakan jantungnya mulai berdetak kencang lagi. Jadi, apakah itu berarti dia sekuat pemburu tingkat negara bagian? Nyonya Shino menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak jelas. Ini pertama kalinya aku menemukan hal semacam ini. Meskipun dia seorang raja, dia berbeda dari raja biasa. Kuat, apa? Bisa dijelaskan lebih jelas. Saat aku mengawasinya, dia memperhatikanku. Kemudian para pemburu lainnya juga. Tidak. Bukan Hunter Seong Jinwoo tapi kegelapan tak berujung di tubuhnya menatapku. Teriak Nyonya Sano histeris. Kemudian dia menjadi pucat dan gemetar tak terkendali. Ini adalah ketakutan paling primitif dari semua makhluk hidup. Dia tidak bisa berhenti gemetar karena ketakutan, dan akhirnya mengatakan kata yang paling penting. Kemudian dia, squat. Wakil kepala mendengarkan dengan penuh perhatian. Madam Shino berkata dengan susah payah. Tidak ada batasan. Bab 132 pelamar tak terduga. Ledakan. Matsumoto tiba-tiba berlutut. Matsumoto bukan hanya pemimpin organisasi, dia juga mewakili posisi semua pemburu di negara itu, dan sekarang dia bertekuk lutut. 039, 039. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Sekarang bukan waktunya memikirkan harga diri atau wajah. Jika masalah ini bocor, tidak akan sesederhana kehilangan statusnya saat ini. Ketua Gao Jianli, tolong maafkan kami. Tapi Ketua Gao Jianli memandang dengan tatapan yang sangat dingin. Berani berbicara begitu berani ketika tidak ada bukti, dan ubah sikap Anda segera setelah Anda melihat bahwa situasinya tidak baik untuk Anda. Siapa yang akan menyukainya? Tolong bangun. Ketua Gao Jianli menyuruhnya untuk tidak melakukan hal sia-sia lagi, tapi Matsumoto hanya bersujud. Boom. Boom. Quote, negara kita sekarang telah kehilangan hampir setengah dari kekuatan tempur tingkat tertingginya, dan pasti akan membutuhkan bantuan dari komunitas internasional di masa depan. Bahkan jika sistem pemburu negara R lebih lengkap dari negara H, tetapi sekarang telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya, lubang ini tidak dapat diisi dalam sekejap. Meskipun portal level seharusnya tidak menjadi masalah bagi pemburu yang ada. Tetapi jika portales level muncul, negara R masih merasa tidak nyaman. Mungkin yang terjadi di Pulau Kizhou juga akan terjadi di negara R. Jika audio itu dirilis, negara kita akan benar-benar terisolasi. Tolong, Ketua Gao Jianli. Mohon maafkan warga negara R yang tidak bersalah. Anggap saja itu sebagai hukuman untukmu. Gao Jianli memotong kata-kata Matsumoto. Ini adalah hukuman atas dosa yang telah kamu dan para pemburu lakukan. Tunggu saja hukuman yang dijatuhkan oleh bom ini yang tidak tahu kapan akan meledak. Inilah yang dimaksud Gao Jianli. Tapi Matsumoto masih tergeletak di tanah. Presiden Gao Jianli. Saya tidak akan pernah bangun sampai Anda tenang. Tolong pikirkan lagi. Kalau begitu tidak mungkin. Gao Jianli dengan sedih mengeluarkan ponselnya. Aku akan memberimu waktu 5 menit. Apa artinya? Matsumoto menatap Gao Jianli dengan curiga. Pref next. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piace out and bye-bye.